Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 struktur data dengan dosen pengampu Ibu Putri Prayesi. Di sini kami ingin mengimplementasikan proses Q dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami mengambil contoh pengambilan sertifikat dengan saya Jessica Ronenti Nuril dengan NPM 1062590 dan rekan saya Siti Zakia dengan NPM 10686. Saya Erik Aliansyah dengan NPM 10625666. Saya Naufal Aziz Armansyah dengan NPM 1062580. Q itu bisa diibaratkan kayak antrian di minimarket, atau siapa yang datang duluan, dia yang duluan dilayani. Konsep ini sering disebut FIFO, yaitu first in, first out. Q memiliki beberapa operasi dasar, yaitu in queue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, DQ untuk menghapus elemen dari antrian, dan front untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Q ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam antrian tiket, printer queue, atau sistem chatbot yang memproses pesan pengguna sesuai urutan masuknya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan dengan NPM 1062570. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membedah kode Kotlin yang merupakan pengimplementasian materi Q berupa sistem antrean pengambilan sertifikat pada kampus. Nah, uniknya pada kode ini kita menggunakan sistem priority queue. Nah, prinsipnya ketika ada mahasiswa berprestasi, dia akan diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan mahasiswa reguler atau tanpa prestasi, sekalipun mahasiswa reguler tersebut datang terlebih dahulu. Tetap akan diprioritaskan mahasiswa yang berprestasi ini. Nah, langsung saja kita masuk ke kodenya. Untuk di awal-awal kita menambahkan sebuah kelas data dengan kodenya data class mahasiswa. Isinya yaitu variabel berupa identitas bertipe string. Lalu di sebelahnya ada variabel is prioritas bertipe boolean. Nah, variabel identitas ini bisa berupa nama atau NIM dari mahasiswa tersebut ya. Kemudian untuk yang is prioritas bertipe boolean ini, disinilah ada logika true or false-nya untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut memiliki prestasi atau tidak. Kemudian di baris selanjutnya kita menambahkan kelas Q sertifikat. Nah, untuk isinya yang pertama kita menambahkan private file antrian. Jadikan variabel antrian di sini kita jadikan private supaya apa? Supaya antrian ini tidak bisa diacak-acak atau diubah di luar dari kelas ini. Nah, antrian ini kita gunakan jenisnya yaitu mutable list of, isinya mahasiswa. Supaya mengapa kita menggunakan mutable list of?
karena mutable list of ini sendiri bersifat dinamis, sehingga kita dapat menambah, memindahkan, atau menyisipkan maupun menghapus data mahasiswa secara fleksibel. Nah, untuk baris selanjutnya kita menambahkan fungsi tambah antrian yang isinya yaitu identitasnya bertipe string dan is prioritasnya bertipe boolean. Nah, kita tambahkan juga dalam fungsi ini ada variabel, kita buat objek baru yakni variabel mahasiswa baru yang merupakan cetakan dari kelas data yang ada di atas ini. Kita tambahkan di sini isinya mahasiswa dalam kurung identitas dan is prioritas. Nah, setelah itu kita tambahkan logika if else. Yang pertama-tama kita tambahkan if is prioritas untuk mengecek apakah mahasiswa ini berprestasi. Nah, lalu ada variabel index reguler pertama sama dengan antrian dot index of first dalam kurung awalnya not it is prioritas. Nah, variabel index reguler pertama ini menggambarkan mahasiswa yang bukan prioritas, yang artinya dia mahasiswa reguler. Lalu if lagi indeks, ketika indeks pertama, indeks reguler pertamanya tanda seru ini berarti not ya teman-teman, not sama dengan berarti yang bukan indeks -1. Artinya jika dalam indeks tidak sama dengan -1 ini terdapat mahasiswa berprestasi, dia akan langsung ditambahkan ke dalam antrian yang dalam urutan awal menggunakan antrian add indeks sama dengan indeks reguler pertama, elemen mahasiswa baru. Nah, mahasiswa berprestasi ini akan langsung disisipkan di depan mahasiswa yang reguler ketika ada mahasiswa reguler di dalam antrian ini. Nah, jika tidak, else ini artinya ketika antrian ini kosong atau semua antrian berisi mahasiswa berprestasi. Nah, mahasiswa baru ini akan langsung ditambahkan ke barisan paling belakang mahasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Nah, kemudian untuk else yang ini dia berarti mahasiswa yang reguler. Nah, dia tidak langsung, dia tidak lagi menggunakan logika sisip menyisip. Dia akan langsung meletakkan mahasiswa yang baru, yakni reguler ini, langsung di urutan yang paling belakang. Nah, kita tutup. Kita tambahkan variabel statusnya ketika mahasiswa ini merupakan mahasiswa berprestasi. If is prioritas, maka dia berstatus jalur prestasi. Else, ketika tidak, dia berstatus reguler. Lalu barulah sistem mencetak. Sistem titik 2 berhasil menambahkan, dipanggillah identitas dan variabel status ini, yang mana identitasnya nama atau NIM tadi dan statusnya yang jalur prestasi atau reguler ke dalam antrian. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi panggil antrian.
Nah, untuk isi yang pertama, kita menambahkan kondisi ketika antrian ini kosong menggunakan antrian is empty. Supaya apa fungsi ini ditambahkan? Agar tidak terjadi error ketika antriannya kosong ya. Nah, ketika dia kosong, sistem akan langsung mencetak sistem titik 2 antrian saat ini kosong. Tidak ada mahasiswa yang bisa dipanggil. Nah, ketika else yang artinya terdapat antrian, kita tambahkan terlebih dahulu variabel dipanggil, langsung isinya itu antrian.remove at index 0, langsung memanggil antrian pada indeks yang paling awal, akan langsung dihilangkan, langsung di remove at. Lalu ada variabel selanjutnya yang kita tambahkan, yaitu variabel status. Isinya ketika yang dipanggil adalah prioritas, yang dipanggil adalah berprestasi, akan statusnya bernilai jalur prestasi. Ketika tidak, else, dia bernilai reguler. Lalu barulah sistem mencetak panggilan kepada mahasiswa yang dipanggil, yakni indeks yang paling awal, identitasnya, lalu koma, statusnya yakni yang prestasi tadi atau reguler, silakan menuju loket pengambilan sertifikat. Nah, kita masuk lagi ke fungsi berikutnya, yakni fungsi cek antrian selanjutnya. Fungsi inilah yang berperan sebagai pick. Sementara fungsi yang panggil antrian ini, dia melambangkan DQ, yang artinya mengambil indeks yang paling awal pada elemen awal. Nah, pada fungsi pick ini, yakni cek antrian selanjutnya, masih sama. Di baris awalnya kita isi kondisi ketika antrian kosong menggunakan antrian.isEmpty. Langsung dicetaklah sistem antrian, cetak dari sistem titik 2 sistem antrian kosong. Lalu ketika else, yang artinya ketika ada antrian, kita menambahkan variabel terlebih dahulu, yakni variabel selanjutnya yang isinya antrian pada indeks ke 0 atau indeks yang paling awal, dan variabel status ketika yang selanjutnya adalah prioritas, maka statusnya jalur prestasi. Ketika tidak, dia berstatus reguler. Nah, barulah dicetak sistem antrian selanjutnya adalah selanjutnya .identitas tadi, yang mana nama atau NIM-nya, baru kemudian statusnya prestasi atau reguler. Nah, pada fungsi ini apa sih beda pada fungsi sebelumnya? Pada fungsi mengecek antrian ini, dia hanya menampilkan list dari antrian yang telah ada dan tidak menghapus antrian pada yang awal. Sementara ketika dia memanggil antrian, fungsi memanggil antrian, dia telah menghapus indeks yang paling awal. Kemudian pada fungsi selanjutnya, yakni fungsi tampilkan seluruh antrian. Masih sama, yang awalnya kita menggunakan kondisi ketika kosong. Nah, lalu ketika ada antrian, sistem untuk paling awalnya akan mencetak judul daftar antrian pengambilan sertifikat. Lalu kita tambahkan logika perulangan for indeks, mahasiswa in antrian with index sekian. Nah, ini langsung memanggil indeks yang paling awal yang telah tersimpan di sistem tadi. Nah, kita tambahkan juga variabel statusnya ketika if mahasiswa is prioritas. Ketika mahasiswa tersebut prioritas, dia akan berstatus jalur prestasi, sementara ketika tidak, reguler lagi.
Nah, dicetaklah untuk isi yang awalnya, yaitu kita supaya mulai dari angka pertama. Disinilah kita memanggil indeksnya. Dimulai dari angka 1, maka indeks ditambah 1 dot mahasiswa, identitas, dan statusnya. Nah, akan langsung tampil di terminalnya urutan 1, nama atau nilai mahasiswa, kemudian statusnya, prestasi atau yang reguler. Nah, kita kemudian masuk ke fungsi intinya. Disinilah menu-menu yang sebenarnya akan muncul di programnya atau terminal Kotlin itu sendiri. Nah, di dalam fungsi utama ini kita tambahkan terlebih dahulu sistem queue sama dengan queue sertifikat, supaya dia dapat menggunakan fungsi dan kelas-kelas yang ada pada fungsi sebelumnya. Nah, kita menggunakan while true, yaitu perulangan tanpa batas atau infinite loop, supaya sistem tetap dapat menampilkan menu berulang ketika pengguna sudah memilih menu yang diinginkan sebelumnya. Nah, disinilah isi-isinya. Di sini ada judulnya, kita tambahkan judulnya, lalu menunya 1 sampai 5. Nah, di bagian akhirnya kita diminta untuk memasukkan pilihan menunya 1 sampai 5. Nah, di sini juga kita menambahkan variabel pilihan sama dengan read, len, or null. Variabel ini dimaksudkan agar sistem dapat membaca inputan dari keyboard user. Nah, ketika dia bernilai 0, kita tambahkan operator elvis di sebelahnya, tanda tanya titik 2, kemudian tanda kutip 20, supaya ketika user tidak sengaja mengosongkan maupun mengetik spasi lalu mengklik enter, tidak terjadi error atau crash pada programnya. Nah, barulah kita tambahkan kondisi ketika pilihan yang kita pilih, when pilihannya 1, ketika kita memilih 1, dia akan mencetak masukkan nama atau NIM mahasiswa, yang mana dia mengambil variabel dari identitasnya sama dengan read, len, or null. Lalu kita tambahkan kondisi if ketika identitas is not blank, yang dimana kita telah menginput sesuai, kita telah menginput NIM atau namanya, akan dimunculkan pesan langsung, yakni apakah mahasiswa ini memiliki prestasi, yes or no, dan di bawahnya terdapat variabel input prestasinya, read, len, or null dot lowercase, tanda tanya titik 2, kemudian huruf n dikutipkan. Nah, dot lowercase di sini kita tambahkan supaya program konsisten melakukan pengecekan untuk huruf kecil. Lalu ada variabel is prioritas sama dengan info prestasi sama dengan 2 y, dan atau sama dengan input prestasinya sama dengan ya, supaya dapat membaca inputan berupa y atau ya. Nah, barulah logika ini dikirim, logika atau kondisi ini dikirim ke sistem queue dot tambah antrian yang isinya identitas, is prioritas. Nah, dikirim ke sini, ke fungsi yang ini. Nah, ketika tidak, ketika identitas yang else di sini, di mana identitasnya bernilai blank atau kosong,
ketika inputan kosong, maka sistem akan langsung mengirimkan peringatan input identitas tidak boleh kosong, silakan ulangi. Maka akan kita diminta untuk menginput ulang lagi sesuai menu yang ada. Lalu di menu yang kedua, dia akan memanggil antrian. Menu yang ketiga kita untuk mengecek antrian selanjutnya. Menu keempat untuk menampilkan seluruh antrian. Dan yang menu kelima, dia akan menutup program antrian dan akan menampilkan pesan sistem menutup program antrian, terima kasih. Lalu kita tambahkan break di sini untuk mengakhiri programnya secara langsung. Nah, lalu setelahnya kita tambahkan else. Else di sini artinya kita tidak menginput angka 1 sampai dengan 5 yang ada pada menu tersebut. Ketika tidak menginput salah satu dari menu yang ada, maka sistem akan menampilkan pesan pilihan tidak valid, silakan masukkan angka 1 hingga 5. Nah, langsung saja kita coba jalankan programnya ya teman-teman. Nah, inilah menu yang akan tampil di terminal Kotlin-nya. Menu pertama dia menggambarkan enqueue untuk menambahkan antrian, kemudian menu kedua dia menggambarkan dequeue untuk mengambil elemen yang pada paling awal, kemudian menu ketiga pick untuk mengecek antrian selanjutnya, dan menampilkan seluruh antrian atau display. Nah, saja bahwa kita pilih menu 1, kita masukkan nama atau NIM mahasiswa, kita masukkan di sini nama saya, misalnya Jonathan. Lalu kita pilih apakah mahasiswa ini memiliki prestasi atau tidak, kita pilih kita masukkan ya. Maka akan muncul langsung pesan di sini, sistem berhasil menambahkan Jonathan jalur prestasi ke dalam antrian. Nah, coba kita tambah lagi. Kita tambahkan misalnya namanya Rudo. Apakah mahasiswa ini memiliki prestasi? Ya. Nah, kita coba masukkan yang kosong ya teman-teman, kita kosongkan. Maka akan muncul seperti ini. Sistem input identitas tidak boleh kosong, silakan ulangi. Nah, coba kita coba menu yang kedua ya, panggil antrian. Nah, panggilan kepada mahasiswa Jonathan yang berprestasi, silakan menuju loket pengambil sertifikat. Nah, di sini data yang pada antrian paling awal otomatis akan terhapus. Coba lagi, pakai lagi. Rudo juga terhapus. Nah, coba kita cek apakah masih ada antrian. Nah, sistem akan menampilkan antrian kosong. Nah, bagaimana ketika kita coba memasukkan mahasiswa yang tidak berprestasi dulu di paling awal, kemudian yang keduanya adalah mahasiswa reguler, apa yang terjadi? Mari kita coba. Nah, menampilkan pesan berhasil melakukan Jonathan reguler ke dalam antrian. Kita coba tambah lagi Rudo yang tadi. Kita jadikan dia memiliki prestasi. Nah, coba kita panggil sekarang. 2. Nah, di sini antriannya otomatis memanggil Rudo ya, karena dia mahasiswa berprestasi. Dia secara legal mendahului
Jonathan tadi sebab dia reguler sesuai dengan kode yang telah kita buat. Nah, coba kita cek lagi yang selanjutnya. Nah, ini tersisa Jonathan yang reguler. Coba kita tampilkan semuanya. Nah, daftarnya hanya tersisa 1 sebab yang Rudo tadi sudah dipanggil. 5. Coba kita keluar dari program. Nah, sistem akan langsung otomatis menutup program antrian. Nah, coba kita tes ketika kita tidak menginput angka 1 sampai dengan 5 apa yang terjadi. Coba kita masukkan huruf A. Nah, akan muncul peringatan pilihan tidak valid, silakan masukkan angka 1 hingga 5. Bagaimana jika kita masukkan angka 6? Sama juga, maka untuk kondisi ini berlaku kepada huruf maupun angka. Baiklah, sekian penjelasan kode mengenai sistem antrian sertifikat dari saya. Saya dan teman-teman ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri.